Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin ada 5. 1. Idhar. Idhar artinya jelas. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha, maka hukum bacaannya disebut idhar halqi. Contoh, man amana minhum. 2. Idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi dengan, gunnah artinya mendengung. Jadi idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan mendengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu ya, nun, mim, waw, maka cara membacanya dengan ditekan 2 harokat. Hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Contoh, may yasha. 3. Idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, gunnah artinya la artinya tidak, gunnah artinya dengung. Jadi idgham bila gunnah artinya memasukkan dengan tidak mendengung. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka hukum bacaannya disebut idgham bila gunnah. Contoh, malam. 3. Iqlab. Iqlab. 4. Iqlab. Iqlab artinya membalik. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya dengan membalik nun sukun dengan mim. Contoh, mim ba'di. 5. Ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, ta, jim, dal, dal, za, shin, sof, do, to, do, fa, kof, kaf, maka hukum bacaannya disebut ikhfa hakiki. Contoh, anfusihim min qabalik. Hukum bacaan mim sukun ada 3. 1. Idgham mimi. Idgham artinya memasukkan, mimi artinya dengan mim. Jadi idgham mimi artinya memasukkan dengan mim. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya disebut idgham mimi. Cara membacanya dengan ditekan 2 harokat. Contoh, alladzi at'amahum min ju'. 2. Ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar-samar, syafawi artinya di bibir. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut ikhfa syafawi. Contoh, inna rabbahum bihim. 3. Idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi artinya di bibir. Jadi idhar syafawi artinya jelas di bibir. Apabila ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka hukum bacaannya disebut idhar syafawi. Contoh, naumakum subatan. Gunnah. Gunnah adalah apabila ada nun tasydid dan mim tasydid, maka hukum bacaannya disebut gunnah. Cara membacanya dengan ditekan 2 harokat. Contoh, inna, amma. Hukum mat. Mat artinya panjang. Mat dibagi menjadi 2, yaitu mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i. Mat tabi'i atau mat asli adalah apabila ada fathah bertemu dengan alif, apabila ada ya sukun apabila ada kasrah bertemu dengan ya sukun, apabila ada dhammah bertemu dengan waw sukun, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contoh, dinukum, a'udhu, al-waswasim. 2. Mat far'i. Mat far'i dibagi menjadi 14, yaitu 1. Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil adalah apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka panjangnya 6 harokat. Contoh, amma yatasaalun. 2. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, maka panjangnya 5 harokat. Contoh, inna a'tainakal kautsar. 3. Mat arid lisukun.
adalah apabila ada mad tabi'i di akhir ayat, maka panjangnya dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. 4. Mad iwad. Mad iwad adalah mad yang terjadi karena waqaf pada fathatain, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contoh, alimah. 5. Mad lazim mustaqol kilmi. Mad artinya panjang, lazim artinya harus, mustaqol artinya berat, kilmi artinya kalimat. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Contoh, al-haqqah. 6. Mad lazim mukhaffaf ilmi. Mad artinya panjang, lazim artinya harus, mukhaffaf artinya ringan, kilmi artinya kalimat. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun, maka panjangnya 2 sampai 6 harokat. Contoh, al-an. 7. Mad lazim harfi musyabbah. Mad artinya panjang, lazim artinya haruf, musyabbah artinya seperti aslinya. Apabila dalam permulaan surah terdapat 1 atau lebih huruf di depan, yaitu nun, shad, ain, sin, qaf, kaf, lam, mim. Contoh, alif, lam, mim. 8. Mad lazim harfi mukhaffaf. Mad artinya panjang, lazim artinya harus, harfi artinya huruf, mukhaffaf artinya ringan. Apabila ada huruf pada permulaan surah Al-Quran berupa selain dari huruf 8 tadi, yaitu ha, ya, po, ha, ro, maka panjangnya 2 harokat. Contoh, toha. 9. Mad silah. Mad silah dibagi menjadi 2, yaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad silah qasirah adalah apabila ada dhamir berharokat kasroh atau dhammah, maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contoh, lahu, bihi. 10. Mad silah tawilah adalah apabila ada hak dhamir berharokat kasroh atau dhammah bertemu dengan hamzah wasol tidak dalam satu kalimat, maka panjangnya 5 harokat. Contoh, alam yarahu ahad, bihi ayyu salam. 11. Mad tamkin adalah apabila dalam satu kalimat terdapat huruf mad yang diikuti oleh ya yang berbaris kasroh dan tasydid, maka panjangnya 6 harokat. Contoh, illikin, ummikin. 12. Mad badal. Mad badal adalah apabila ada hamzah bertemu dengan mad tabi'i, maka panjangnya 2 harokat. Contoh, imanun. 13. Mad farqi. Mad farqi adalah apabila ada mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka panjangnya 6 harokat. Contoh, dzakaraini. 14. Mad lain. Mad lain adalah apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh yang diikuti dengan waw sukun, atau ya sukun, maka panjangnya dibaca panjang 6 harokat. Contoh, wasaif. Qalqalah. Qalqalah artinya memantulkan huruf. Qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Qalqalah sugra adalah qalqalah kecil
yang berada di tengah ayat, sedangkan qalqalah kubra adalah qalqalah besar yang berada di akhir ayat. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, qaf. Cara membaca lafzul jalalah dibagi menjadi 2, yaitu 1. Apabila ada kasroh sebelum lafzul jalalah, maka dibaca tarkil tipis. Contoh, Bismillah. 2. Apabila ada fathah atau dhammah sebelum lafzul jalalah, maka dibaca tafkhim tebal. Contoh, Allah, qul huwallahu ahad. Cara membaca ro sukun atau ro mati ada 2, yaitu 1. Dibaca tarkik atau tarkik tipis apabila ada kasrah sebelum ro sukun. Contoh, irmim. 2. Dibaca tebal atau tafhin apabila ada fathah atau dhammah sebelum ro sukun. Contoh, tarmihim. Lam ta'rif dibagi menjadi 2, yaitu lam ta'rif al-qamariyah dan lam ta'rif asyamsiyah. Lam ta'rif al-qamariyah adalah apabila ada huruf al bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah. Contoh, huruf hamzah al-atqam. 2. Lam ta'rif asyamsiyah. Lam ta'rif asyamsiyah adalah apabila ada huruf al bertemu dengan selain huruf al-qamariyah, maka cara membacanya dengan menghilangkan huruf al. Contoh, huruf ta, at-tariq. Waqaf dibagi menjadi 8. Waqaf artinya berhenti. 1. Waqaf mim atau lazim, wajib berhenti. 2. Waqaf jim atau jaiz, boleh berhenti, boleh diteruskan. 3. Waqaf qaf lam, lebih baik berhenti. 4. Waqaf sad lam, lebih baik diteruskan. 5. Waqaf lam alif, tidak boleh berhenti. Bila berhenti harus diulang bacaannya. 6. Waqaf mu'anaqah, berhenti di salah satu titik 3. 7. Waqaf sakta, berhenti dengan menarik nafas 2 harokat. 8. Waqaf qa atau mutlak, lebih baik berhenti. Gharibul Quran, sakta memutus kata sambil menahan nafas dengan niat meneruskan bacaan. Terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 1-2. Iwajan qayyimah, dibaca iwajan qayyimah. Surah Yasin ayat 52. Mimmarqadina hada, dibaca mimmarqadina hada. Surah Al-Qiyamah ayat 27. Waqilaman raq, dibaca waqilaman raq. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana, dibaca kalla bal rana. Imalah, memiringkan fathah ke kasrah atau memiringkan alif ke arah ya. Terdapat pada surah Hud ayat 41. Majroha, dibaca majreha. Naqal, memindah atau menggeser harokat. Terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismu, dibaca bi'sal ismu. Badal atau ibdal, mengganti huruf. 1. Mengganti hamzah sukun dengan ya sukun. Terdapat pada surah Al-Ahqaf ayat 4. Fis samawati tuni, dibaca fis samawati tuni. Mengganti huruf shad dengan sin. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 245. Waya basutu, dibaca waya basutu. Pada surah Al-A'raf ayat 69. Basqatan, dibaca basqatan. Terdapat pada surah At-Tur ayat 37. Bimusaytiruna, dibaca bimusaytiruna. Ismam, mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir atau mengangkat kedua bibir. Terdapat pada surah
Yusuf ayat 11. La ta'manna dibaca la ta'manu. La ta'manna dibaca la ta'manu. La ta'man. La ta'manna dibaca la ta'una. Tasyil memberi kemudahan dalam pengucapan hamzah terdapat pada surah Fusilat ayat 44. A'jamiyun wa arabiyyun dibaca a'jamiyun wa arabiyyun. Matfar artinya berbeda apabila ada hamzah bertemu dengan sukun atau tasydid. Terdapat pada surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Adz-dzakaraini dibaca adz-dzakaraini. Terdapat pada surah Al-An'am ayat 51 dan Yunus ayat 91. Al-an dibaca al-an. Terdapat pada surah Yunus ayat 59 dan Al-Naml ayat 59. Allah dibaca Allah. Sadaqallahul azim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.